Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini dan kita kembali akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu taat tidak membantah. Kita dapat membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu berkatalah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepada Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Sampai ayat 9 kita membacakannya. Nah, kisah dari seorang yang bernama Naaman, ia adalah dikatakan di ayat yang pertama, ia adalah seorang pegawai dari Raja Aram, panglima Raja Aram. Naaman seorang yang terpandang di depan tuannya atau Raja Aram. Dan ia juga sangat disayangi tuannya. Kita bisa membaca di ayat yang pertama. Ia sangat disayangi tuannya, tetapi Naaman pada saat itu ia mengalami penyakit. Mengalami penyakit di dalam tubuhnya, yaitu menderita sakit kusta. Lalu ada seorang anak perempuan dari Israel pada saat itu yang dibawa oleh gerombolan orang Aram yang tertawan. Dan seorang anak perempuan ini menjadi pelayan bagi istrinya Naaman maksudnya. Lalu anak perempuan ini berkata kepada istri Naaman, memberi saran kepada istri Naaman, "Pergi kepada seorang nabi yang ada di Samaria yang dapat membantu Naaman untuk menyembuhkan dari sakit kustanya." Dan Naaman pun, kalau kita baca selanjutnya, pergi kepada tuannya atau kepada Raja Aram. Lalu ia memberitahukan apa yang dikatakan oleh anak perempuan itu, dan raja mendengarkan apa yang dikatakan oleh Naaman. Dan raja mengizinkan Naaman untuk pergi kepada seorang nabi yang ada di Israel di Samaria itu. Dan selanjutnya raja memberikan surat untuk disampaikan kepada Raja Israel untuk memberikan izin kepada Naaman untuk disembuhkan di Samaria. Nah, setelah Naaman sampai di depan rumah Elisa,
Maka datanglah seorang suruhan Nabi Elisa. Kita tahu nabi yang dimaksudkan adalah Nabi Elisa yang ada di Samaria. Setelah Naaman sampai di depan rumah Nabi Elisa, di sana Nabi Elisa menyuruh suruhannya keluar mendatangi Naaman. Kita bisa baca di ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Nah, suruhan Elisa ini, Nabi Elisa ini mengatakan bahwa untuk menyuruh Naaman pergi ke sungai Yordan dan mandi 7 kali di sungai Yordan. Tetapi ketika Naaman mendengar perkataan demikian, bahwa ia disuruh untuk mandi di sungai Yordan, ia merasa gusar, ia marah, ada rasa marah dalam hati Naaman. Tetapi Naaman masih mau pergi untuk memandikan dirinya di sungai Yordan. Karena hanya disuruh untuk mandi di sungai Yordan, bahkan ia membandingkan sungai Yordan dengan sungai-sungai di Damsyik. Kalau kita baca di bagian ayat yang ke-12, kita lihat di sana ketika Naaman disuruh mandi di sungai Yordan, malah ia membandingkan sungai Yordan dengan sungai-sungai yang ada di Damsyik. Kita bisa baca di ayat yang ke-12. Nah, kita bisa belajar dari kisah ini bagaimana seorang Naaman, meskipun seorang yang terpandang, seorang panglima dari orang Aram, tidak dapat membuat dia terhindar dari kelemahan. Nanti kita dapat belajar bagaimana sikap dari Naaman yang juga dapat kita lakukan dalam hidup kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, umat keutusan Tuhan. Dan poin yang akan kita pelajari bersama dari kisah ini yaitu mau menerima saran. Mau menerima saran berarti ada ketaatan. Dan Naaman meskipun dia ada rasa kecewa di dalam dirinya, ia mengira bahwa Nabi Elisa akan mengadakan mujizat yang spektakuler yang dapat ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi nyatanya ia diperintahkan oleh Nabi Elisa untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Sehingga Naaman menjadi panas hati, membuat Naaman menjadi panas hati. Tetapi ada pegawai Naaman yang ikut dengan Naaman, datang kepadanya dengan berkata, memberi saran kepada Naaman. Kalau kita bisa baca di ayat yang ke-13 di sana. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Pegawai-pegawai dari Naaman ini memberikan saran kepada Naaman untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dan Naaman pun menerima perkataan itu dan ia melakukannya. Ia mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan kita bisa melihat dari kisahnya dan akhirnya ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan sesuai dengan perkataan Nabi abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kita melihat ketika Naaman mau mendengarkan perkataan, mau mendengar saran dari orang yang memberi saran kepadanya, kita bisa melihat ada hasil yang Naaman terima. Ia menerima kesembuhan, pulih dari sakit kustanya, dan tubuhnya menjadi tahir, bahkan tubuhnya menjadi tahir seperti seorang anak. Kita baca selanjutnya, Naaman pun mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib. Kita bisa baca di ayat yang ke-15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia kepada Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Naaman memuji Allah, Naaman mengakui Allah
dengan kuasanya. Ia melihat kesembuhan mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Yang memberikan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang ajaib, yang memberikan kita kasih karunia-Nya, Allah Israel. Demikian juga dengan kehidupan kita bisa belajar dari Naaman. Ada persoalan sakit penyakit datang kepada kita menerima sesuatu yang mungkin tidak enak dalam kehidupan kita. Ketika ada saran yang datang kepada kita, saran yang baik, apalagi tujuannya kepada Allah, baiklah kita mau belajar untuk mendengarkannya dan melakukannya, supaya kita dapat menerima berkat yang Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan sediakan, bahkan mujizat-mujizat besar yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita kalau kita mendengarkan, kalau kita mau taat dan mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, menjadi apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mendengar saran dari orang lain, itu juga berarti kita mau mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menerima kuasa sama seperti Naaman yang menerima mujizat kesembuhan di dalam kehidupannya, oleh karena ia mau mendengarkan meskipun ia sebelumnya ada rasa panas hati, tetapi karena ia masih mau mendengarkan, ia taat, dan akhirnya ia disembuhkan oleh Tuhan. Dan begitu juga dengan kehidupan kita taat, kita menerima saran, kita menerima perkataan Tuhan, kita dapat juga menerima kesembuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau mendengarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar menerima perkataan orang yang baik, yang tujuannya kepada Tuhan seperti Naaman, dan itu pun menjadikan kita dapat menerima perkataan atau taat kepada Tuhan, dan kita pun akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa baca di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah renungan ini dapat menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita, bahwa kita mau taat, kita mau mendengarkan setiap perkataan-perkataan firman-firman Tuhan, perkataan orang yang menegur kita, yang tujuannya kepada Tuhan, dan kita dapat menerima kuasa. Kita akan mengalami kuasa sama seperti Naaman, menerima mujizat kesembuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor yang akan saya bacakan, 0813 2742 0088. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Biar apa yang kami dengar, kami pelajari Tuhan, dari kisah seorang Naaman Tuhan, dapat menjadi pelajaran bagi kami untuk kami mau taat, kami mendengarkan perkataan-perkataan orang yang menegur kami, yang bertujuannya kepadamu Tuhan. Dan kami juga melalui itu kami belajar untuk bisa mendengarkan setiap perkataan-Mu, supaya kami bisa melihat, kami bisa menerima kuasa yang dari Tuhan, yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, ucapan syukur untuk yang sudah diterima di perguruan tinggi. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat GPD Elsyadai. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, mendoakan yang masih mencari perguruan tinggi. Biarlah Engkau memberkati mereka supaya mereka dapat mendapatkan perguruan tinggi yang baik untuk pendidikan mereka. Berdoa bagi keluarga yang sedang merindukan keturunan. Biarlah Tuhan juga memberkati waktu Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan keluarga jemaat GPD Elsyadai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau ya Tuhan yang membuat pelita bagi kami jemaat GPD Elsyadai Magelang bercahaya. Tuhan Allahku, menyinari kami, menyinari kegelapan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami kembalikan kepadamu. Kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.